Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sekalian berada, mari kita berdoa mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus kepada kami ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam kitab Yehezkel 37 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka, akan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada sebuah buku cerita anak-anak yang berjudul The Kissing Hand. Dalam buku itu diceritakan tentang hari pertama seorang anak ke sekolah. Dia menangis, dia tidak mau ke sekolah, dia takut. Dan ibunya punya cara tersendiri untuk membuat dia tidak takut. Ibunya mencium tangannya. Lalu ibunya mengatakan, "Aku mencium tanganmu." Ibunya mencium tangannya, lalu ibunya mengatakan, "Kamu pergi sekolah ketika kamu merasa takut, ketika kamu merasa sendiri, buka tanganmu, lihat, aku ada bersama-sama dengan kamu, sehingga kamu tidak takut. Mama selalu bersama-sama dengan kamu." Akhirnya anak itu pergi ke sekolah dan dia terbiasa. Ketika dia disakiti temannya, dia membuka tangannya. Dia ingat kembali, oh mamaku bersama dengan aku, sehingga aku tidak takut. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, cerita itu mau mengingatkan kita tentang kasih Tuhan kepada umat Israel dan kasih Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Pembacaan kita pada saat ini mengingatkan kita tentang perjalanan spiritual dari umat Israel yang ada pada saat itu di dalam ketidakpastian, di dalam keputusasaan. Mereka kehilangan pengharapan mereka ketika mereka ada di dalam pembuangan. Tuhan yang begitu mengasihi mereka tidak tega melihat mereka seperti tulang-tulang kering yang tidak punya pengharapan. Akhirnya Tuhan mau memulihkan keberadaan mereka. Tuhan memberikan janji sebagai bukti kasih dan cintanya kepada mereka. Dan dalam perikop pembacaan kita pada saat ini diungkapkan tentang janji-janji itu. Ada 5 hal yang kita lihat sebagai janji Tuhan, sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada mereka. Yang pertama dikatakan bahwa Allah berjanji untuk menuntun mereka, membimbing mereka melalui Daud sebagai raja, dan itu menunjuk kepada Yesus sebagai gembala yang baik yang akan menuntun mereka ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Sebagai gembala, ia akan memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka akan mengikuti
apa yang diharapkan Allah untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Jadi ada janji penyertaan Tuhan kepada mereka. Dan yang kedua, Allah berjanji kepada mereka akan memberkati mereka, mencurahkan berkat kepada mereka, memberikan tanah sebagai tempat tinggal mereka. Dan dari tanah itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang memberikan kehidupan kepada mereka. Jadi mereka tidak akan berkekurangan. Kemudian juga yang ketiga, Allah berjanji dalam ayatnya yang ke-26 akan memberkati mereka menjadi bertambah banyak. Dan hal yang luar biasa dikatakan di sini, bahwa Allah akan tetap hadir dalam kehidupan mereka. Yang keempat di dalam ayatnya yang ke-27, Tuhan berjanji bahwa Ia akan membangun relasi dengan mereka. Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka sebagai umat-Nya. Dan yang terakhir dalam ayat 28, janji penyertaan Tuhan yang tidak terbatas sampai selama-lamanya. Dan mereka akan tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi mereka. Janji Allah ini haruslah mereka senantiasa ingat ketika mereka ada di dalam keputusasaan, ketika mereka ada di dalam kehilangan pengharapan. Bahwa percaya kepada Tuhan bukan berarti kita terhindar dari segala pergumulan, dari segala tantangan kehidupan. Ketika kita ada dalam masa pandemik COVID-19 ini, kita mengalami berbagai pergumulan dari masalah ekonomi, ya, dalam masalah spiritual, masalah sosial, kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain, social distancing, cuman lewat virtual, telepon dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi tantangan kehidupan kita pada saat ini, kita dituntut untuk mengingat janji Tuhan kepada kita sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada kita. Bahwa kita tidak sendiri dalam keberadaan apapun yang kita hadapi. Tuhan sebagai gembala yang agung, gembala yang baik. Dia berjalan di depan kita, Dia berjalan di belakang kita, Dia ada di samping kiri dan kanan kita. Sehingga kita akan senantiasa aman di dalam perlindungan-Nya. Dia memberikan, yang kedua Dia memberikan apa yang kita perlukan. Burung di udara diberi makan. Bunga di taman dihiasinya, apalagi manusia yang Ia kasihi dan cintai. Kita tidak akan pernah kelaparan. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan janji penyertaan Tuhan, seperti cerita di awal tadi. Ingatlah selalu kemana kita pergi, dalam keadaan apapun yang kita alami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apa yang membuat kita selalu mengingat janji penyertaan-Nya, bahwa di mana saja kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita dapat merasakan nafas kehidupan yang ada di dalam tubuh kita, yang menghidupi kita. Itu merupakan bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau dalam cerita tadi, si Chester, anak itu mengingat tangannya yang dicium oleh ibunya, yang mengingatkan dia akan kehadiran kasih dan cinta ibunya kemanapun dia pergi. Maka nafas kehidupan yang kita hirup saat ini dapat menjadi pertanda bagi kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam keadaan apapun yang kita alami, kemanapun kita pergi. Tuhan ada bersama-sama dengan kita selama kita menghirup
nafas kehidupan. Selama itu pula Tuhan mengatakan, aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Kita bisa pejamkan mata kita dan kita tarik nafas dan rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kehangatan kasih Tuhan bagi kita saat kita menarik nafas. Oh, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita hembuskan nafas. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama saya. Dalam keadaan apapun yang aku alami, dalam kemanapun aku pergi, Tuhan ada bersama-sama denganku. Selagi nafas kehidupan yang menjadi tanda kehadirannya dalam kehidupan kita. Ingatlah akan selalu janjinya, bahwa Tuhan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Selama kita hidup, selama kita bernapas, ingatlah, Ia ada bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas firman-Mu yang Tuhan boleh berikan kepada kami melalui pengalaman spiritual dari umat-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengingat akan kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami dalam situasi apapun yang kami alami. Kami berdoa bagi kami sekalian sebagai keluarga lepas keluarga dalam jemaat Tuhan GPIP Eklesia. Tuhan memberkati dalam program pelayanan agar kami semakin dekat dengan Tuhan dan kami dikuatkan senantiasa. Memberkati para pelayan Tuhan dalam pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi semua orang yang sakit karena COVID-19. Berdoa bagi para medis yang ada di front line, Tuhan memberkati mereka. Bahkan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya badai pasti berlalu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.